warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Paijos TV channel. Tentunya channel ini sudah gak asing bagi kalian. Jadi kita akan membahas video lanjutan dari himpunan ya. Sekarang kita latihan soal himpunan ya. Ini part 1. Nanti masih ada yang part berikutnya ya. Saya buat ini supaya kalian paham secara mendalam materi ya, karena tingkatan materi ini itu berjenjang. Ada yang pondasi ini masih dasar ya. Nanti masuk soal-soal yang hot, soal-soal setingkat olimpiade ya. Itu kalau pondasinya nggak kuat, tentunya nanti kalian akan merasa kesulitan. Jadi simak baik-baik ya. Oke, langsung berangkat aja. Go. Ya, soal yang pertama ya. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Sebutkan anggota-anggota dari A. Bilangan asli kurang dari 7. Kalau bilangan asli itu mulai dari 0 atau ada yang min, atau ada yang pecahan atau mungkin berapa kayak itu. Ya. Jadi bilangan asli itu adalah ya bilangan bulat, nggak mungkin pecah. Dan bilangan asli itu adalah bilangan positif. Ya. Jadi mulai dari 1, bukan 0 ya. Kalau bilangan mulai dari 0 itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu juga bilangan bagian dari bilangan bulat, tapi tidak ada negatif ya. Ingat ya, ingat bedanya. Jadi A 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang dari 7. Jadi 7-nya tidak ikut ya. Oke. Nyatakan A dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi A itu adalah X di mana X, nah itu cara bacanya, X di mana X bilangan asli yang kurang dari 7 ya. Jadi ini cara menyatakan himpunan. Kan ada 3 kan, tapi ini yang ditanyakan cuma 2. Menyebutkan anggota-anggotanya, terus menyatakan dalam bentuk notasi. Oke, yang C, N, A. N itu apa sih? N adalah banyak, jadi banyak anggota A. Nah, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya anggota A itu adalah 6. Banyaknya anggota A itu cara bacanya. Banyaknya anggota A itu sama dengan. Oke, lanjut ya, soal yang kedua. Ya, diketahui anggota semesta anggotanya 1 sampai 10 ya. Sedangkan anggota A itu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan anggota B itu 2, 3, 5. Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya serta gambarkan diagram Venn. Ya. Oke. Ini diagram Venn-nya ya. Diagram Venn yang ditanya adalah A irisan B. Ya. A irisan B berarti A irisan B. Cari yang sama angkanya. Cari yang sama angkanya. 3 sama 5. Jadi irisan 3. Jadi 3 sama 5 itu kan anggota bersama. Jadi taruh di tengah sini. Ya, taruh di tengah ya. Yang lain di luar. Ada di tengah. Jadi A irisan B itu 3 dan 5. 3 dan 5. Sedangkan 10, 4, 8 itu bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Jadi bisa taruh di luar lingkaran ini. Oke. Sekarang A gabungan B, A union B. Ya, berarti dihitung semua ini. Ya 1, dihitung aja 1. Pokoknya lihat aja angka di sini yang sama ditulis 1 kali ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kan 3 sama 5 itu kan ada 2 kali. A sama B tulis aja semua. Intinya tulis aja semua, yang sama tulis 1 kali. Oke, gampang kan kalau union ya. Kalau irisan itu prinsipnya adalah
cari angka yang sama. Itu yang diambil. Soal yang ketiga. Dalam suatu kelas A, ini sudah soal aplikatifnya. Terdapat 35 anak gemar IPA, 30 anak gemar IPS, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Suruh gambar diagram Venn, ya. Terus ditanya, sebenarnya di dalam kelas itu ada berapa anak? Nah, ini strategi diagram Venn ini untuk memecahkan soal-soal yang seperti ini. Dipeta-petakan, ya, dikasih batasan-batasan, nanti akan ketemu ya. Triknya bagaimana? Ini sangat mudah sekali, ya. Ya, gambar dulu diagram Venn, ya. Jadi cara kerjanya yang diperhatikan itu adalah yang gemar kedua-duanya. Kerjanya dari tengah. Yang saat hari ini kita main logika. Jadi dari tengah ya. Nah, pokoknya yang diperhatikan di gemar kedua-duanya atau tidak gemar kedua-duanya. Cara kerjanya dari situ ya. Taruh 25. Sedangkan IPA ini yang putih ini adalah yang hanya suka IPA. Tidak suka dua-duanya. Yang betul-betul ya. Jadi 35 ini masih tanda tanya. Ada yang suka IPA beneran atau suka IPA saja, ada yang tidak. Jadi untuk mencari berapa banyak siswa yang suka IPA saja, ya 35 dikurang 25. Begitu pula dengan IPS, 30 kurang 25. Akhirnya kedapat ya, yang suka IPA hanya 10, sedangkan yang suka IPS hanya 5. Jadi berapa banyak anak di kelas itu ya 10 tambah 25 tambah 5. Jadi ada 40 anak. Ya. 10 ya ada 40 anak. Ya gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau nggak seperti ini nanti ada yang terhitung 2 kali. Kok bisa? Misalnya, siapa yang suka IPA? Itu jari saya. Saya ikut IPS, orang itu tunjuk 2 kali. Makanya bikin diagram Venn ini dipisah-pisahin supaya orang itu nggak terhitung 2 kali. Ya. Sehingga ini sangat membantu untuk mengerjakan soal-soal tipe-tipe yang seperti ini. Ya. Oke, paham kan? Ya. Kalau nggak paham, putar ulang. Iya. Ini sangat gampang sekali ya. Nah, soal yang keempat. Dalam sebuah kelas terdapat 45 anak. Di antara anak tersebut 28 anak gemar membaca, 22 anak gemar menulis, dan 10 anak gemar kedua-duanya. Nah, yang dilihat ini 10 anak gemar kedua-duanya ya. Nah, tadi sudah dibahas. Taruh di tengah yang 10 tadi ya. Baru yang lain dikurang ya. Dari 28 dikurangi 10, 22 kurang 10. Jadi 18. Jadi yang suka yang memiliki kegemaran baik membaca, menulis itu ada 40 anak. Nah, jadi ini sudah diagram Venn-nya sudah paham kan? Nah, terus berapa anak yang tidak gemar kedua-duanya? Luar biasa, sudah semuanya. Ya, jadi tinggal 45 dikurangi 40 kan sisanya. Jadi 45 kurang 40. Jadi 5 anak nggak suka dua-duanya. Ya, nggak suka membaca, nggak suka menulis. Terus kalau di kelas ngapain? Tidur kali. Nggak baca, nggak menulis. Ya, bahaya ini. Nah, anak berkebutuhan khusus. Oke, lanjut ya soal kelima, soal terakhir ya. Habis ini kita menginjak part 2. Jangan sampai tidak menyimak lagi ya, supaya lebih mendalam. Dalam suatu kelas terdapat 43 anak. Ya, di antara anak-anak itu ternyata 31 anak gemar melukis. Ya, 24 anak gemar menyanyi ya, dan 8 anak tidak suka kedua-duanya. Gimana ini? Ya, hobinya lucu. Ya, nggak suka apa-apa ya, diam aja ya. Ya mungkin hobinya lain ya, mungkin namanya orang kan hobinya lain, mungkin mancing ya. Nah, jadi ini yang jadi titik fokusnya yang tidak suka kedua-duanya ini ya. Nah, jadi kerja dari luar lingkaran semua ini. Ya, diisi tahu
8. Baru kita mencari siswa yang benar-benar punya kegemaran ini ya, baik melukis maupun menyanyi. Totalnya berapa? Yang benar-benar suka melukis, yang suka keduanya, maupun yang hanya suka menyanyi. Caranya yang 43 ini dikurangi 8 anak. Jadi 35 anak ini yang memiliki kegemaran menyanyi dan melukis. Jadi totalnya nanti ini harus 35. Oke. Bagaimana cara mencari siswa yang suka dua-duanya ini? Nah, coba ya, pasti kalau kalian tambah pasti berlebih ya. Ya, ini 31 ditambah 24. Ini cara cepatnya. Ya. 31 tambah 24 itu berarti ya 54. 5 berapa? 31 tambah 24 berapa? Ya 55. Lewat. Harusnya kan 43. Jadi kelebihannya itulah siswa yang suka dua-duanya. Itu analisis logika saya. Bagaimana cara teorinya di kelas? Ya, anggap aja yang suka dua-duanya itu X kan. Jadi 31 kurang X ya, 24 kurang X. Ketiga ini kalau ditambah harus 35 anak. Nah, 31 kurang X tambah X plus 24 kurang X sama dengan 35. Coret-coret. Nah, jadi betul kan 31 tambah 24? Ya. Oke, 55 kurang X sama dengan 35. Ya. Akhirnya jadi begini. Jadi X sama dengan 55 kurang 35. Jadi 20 anak yang suka. Ya. Jadi ingat-ingat aja. Cara cepatnya, jumlahkan ini anak 31 tambah 24 baru dikurangi dengan jumlah siswa yang memiliki kegemaran. Kenapa? Ini karena ada double, makanya ditambah baru dikurangi ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa menyerap trik yang saya berikan. Semoga dan juga kalian bisa semakin bersemangat belajar di channel ini. Ajak teman-teman yang lain ya. Ya, terima kasih. Selamat ketemu kembali di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.